Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di kelas 9 ya. Ini materi kita bab kedua gitu ya. Nah, jadi sekarang persamaan kuadrat ya. Jadi di sini nanti ada 5 subbab gitu ya. Jadi yang kita pelajari pertemuan ini baru 2 aja ya. Definisi dengan penyelesaiannya. Jadi kalau persamaan kuadrat ini kita singkat dengan PK gitu ya. Nah, terus apa dia PK ini? Persamaan kuadrat. Jadi definisinya apa ya? Persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya 2. Jadi gimana dia bentuk umumnya? Nah, jadi dia bentuk umumnya AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Apa dia syaratnya? Yang A-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Dia bentuk umumnya. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Kan waktu kita ganti A-nya dengan 0. Jadi 0 dikali X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. 0 dikali X kuadrat 0 ya. 0 ditambah BX, sisa dia BX ditambah C sama dengan 0. Kalau bentuk ini dia BX ditambah C sama dengan 0. Ini apa namanya? Ini dia persamaan linear. Pangkat tertinggi variabelnya 1 ya. Karena itu A-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Nah, terus ini ada semua simbol ya. Yang X dulu ya. X ini namanya variabel atau dia berubah. Yang berubah ini nanti yang kita cari yang berapa nilainya gitu. Terus yang A ini dari koefisien di depan X kuadrat. Kalau yang B ini dia koefisien di depan X. Nah, kalau C ini dia konstanta ya, tak pakai variabel ya, tak pakai ubah ya. Nah, ini dia bentuknya persamaan kuadrat ya. Terus persamaan kuadrat ini ada 3 jenis ya. Jadi kita lagi jenis persamaan kuadrat. Nah, yang pertama itu PK biasa ya. Persamaan kuadrat biasa. Dia yang bentuk umum ini bentuknya ya. Ini dia ini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Terus yang kedua ada namanya PK tak lengkap. PK tak lengkap. Kalau tak lengkap ini dia nggak ada C-nya gitu ya. Jadi dia ini AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Terus yang ketiga ada namanya PK sempurna. Lagi mana PK sempurna. Kalau PK sempurna ini dia B-nya nggak ada. Jadi bentuknya dia AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Ini jenis-jenis PK ya. Coba kita contoh dulu ya. Ini misalnya tentukan jenis PK dan nilai gitu ya. Nilai A, B, C dari persamaan berikut. Yang nomor 1, misalnya kata soalnya dia 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1 sama dengan 0. Ini soalnya yang nomor 1. Nah, ini PK apa ini? Pangkat 2-nya ada, pangkat 1-nya ada, nggak ada pangkatnya ada. Jadi PK biasa ya, lengkap semuanya. Nah, ini dia PK biasa. Jenisnya ya. Terus ABC-nya lagi. Nah, di sini berapa A-nya? A ini apa ini? Di depan X pangkat 2 ya. B-nya ini di depan X 3. C-nya yang nggak ada ubah ya. Ini dia 1.
Itu ya, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1. Terus yang nomor 2, misalnya kata soalnya 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 5 sama dengan 0. Dia mesti sama ini ya, lengkap semuanya. Pangkat 2 ada, pangkat 1 ada, nggak ada x-nya ada juga. Ini namanya dia PK biasa. Nah, terus di sini A-nya berapa dia? 2. B-nya bukan 3 lagi ya, karena ada min di depannya, jadi masuk dia min 3. Nah, C-nya lagi pakai min depannya ya, jadi dia min 5. Ini bukan 5 ya, min 5. Terus yang ketiga, misalnya kata soalnya di sini x dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, waktu kita lihat pangkat 2-nya nggak ada, pangkat 1 nggak ada ya, karena masih dalam kurung. Di langkah pertama kita buka dulu kurungnya. Jadi dia x di pangkat 2, x pangkat 2, 2 dikali x, 2x dikali min 1, min 2x. Itu ya, ingat rumusnya ya. Kalau A ditambah B kuadrat, mesti kurang ya. Ini dia A kuadrat dikurang ya, 2 kali A kali B, min 2AB ditambah ya, kan min pangkat 2 tambah ya, B kuadrat. Terus ya. Terus min 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1. Ini masih belum bentuk umum ya. Kalau bentuk apa tadi? Di sebelah kanannya harus 0. Ini masih ada angka ya, bukan 0. Pindah yang satunya. Jadi x kuadrat dikurang 2x, ini kan 1 kurang 1 ya, 0 ya. Jadi dia sama dengan 0. Nah, baru kita ketemu bentuk persamaan kuadrat. Di sini PK apa namanya? Pangkat 2-nya ada, pangkat 1-nya ada, C-nya nggak ada ya, yang nggak ada value-nya ada ya, ada. Ini namanya dia PK sempurna ya. PK tak lengkap ya. Ini namanya PK tak lengkap. Cek lagi di sini. A-nya di depan x pangkat 2. Kalau nggak ada angka dia 1 ya. Jadi dia A-nya 1. B-nya di depan x ya, min 2. C-nya nggak ada tadi ya. Ini dia nomor 4 ya contohnya. Misalnya ini deh. Misalnya 2 per x kuadrat, terus dikurang 1 per x dikurang 3 sama dengan 0. Nah ini dia apa nih? Pangkat 2-nya di bawah ya, di penyebut. Jadi kalau di penyebut ini ada variabel x, kayak 2 luas gitu ya, kan kita kali. Nah ini kan x pangkat 2 dengan x, ini kerja KPK x pangkat 2 ya, ini dikali x pangkat 2 gitu ya. Jadi 2 per x pangkat 2 dikali x pangkat 2, 2. 1 per x dikali x, ini kan dia min x, min 3 dikali x kuadrat, min 3x kuadrat sama dengan 0 dikali x kuadrat, 0. Nah rupanya kembali ya, yang pangkat paling besar harus di sebelah kiri ya, sisa bentuk umum ya. Terus lagi dia, yang min ini punya si 3 ya, jadi dia min 3x kuadrat, min 3x kuadrat pangkat 2 ya, pangkat 1 lagi min x ditambah 2 sama dengan 0. Nah pada dia ini PK biasa ya. Nah dapat di sini kita A-nya sama dengan min 3, B-nya sama dengan nggak ada angka ya, min 1 ya, min 1, C-nya sama dengan 2. Ini contoh PK ya. Nah kita yang lebih lagi ya, sebab kedua lagi ya, penyelesaian PK ya. Karena 3 cara ya, memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna sama rumus ABC ya. Nah kita yang pemfaktoran gitu ya. Jadi ini ya, kalau misalkan PK itu ya, misalnya kita punya persamaan kuadrat, misalnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Misalnya akar-akarnya ini artinya penyelesaiannya gitu ya. Ini dia misalnya X1 dan X2. Jadi waktu kita ganti X1 ke persamaan, jadi AX1 kuadrat ditambah BX1 ditambah C, nanti ini dia sama dengan 0 ya. Nah, atau waktu kita ganti X2 dia nanti juga sama dengan 0 ya. Jadi akar-akarnya ini nama lainnya dia penyelesaiannya ya.
atau namanya dia himpunan ya, himpunan penyelesaian. Jadi di sini yang kita cari itu dia variabelnya ya, x-nya gitu. Jadi misalnya ini yang pertama itu pemfaktoran ya. Pemfaktoran ini sama ya. Misalnya kita punya persamaan ini ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita kalikan ya, a dikali c berapa? Kalau dijumlahkan dia sama dengan b ya. A dikali c berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya B. Misalnya saya dapat dia P dikali Q, atau B ini dia asalnya P tambah Q. Jadi karena X nya pangkat 2, kita kasih kurung 2. Ini sama dengan 0 ya. Ini dia X ya, X. Ini dia P dengan Q ditambah P ditambah Q. Nah, di sini ada A-nya per A. Terus karena P per A di pecahan, kalikan A-nya ke X. AX ditambah P dikali AX ditambah Q. Ini sama dengan 0. Bentuk kurung dua buah ini namanya pemfaktoran. Nah, kurung dua buah ya, dipisah oleh kali ya, sama dengan 0. Baru kita kerja deh. Dapat di sini AX ditambah P sama dengan 0 atau AX ditambah Q sama dengan 0. Dapat di sini kita X-nya min P per A, X-nya min Q per A. Nah, ini dia X1, X2 itu penyelesaiannya. Baru kita dapat HP-nya di sini. Yang HP lagi ya, HP ini dia min P per A dengan min Q per A. Ini kalau dia PK biasa ya, ini caranya. Ini kalau dia PK biasa. Terus kalau dia PK tak lengkap, tadi C-nya nggak ada ya. Kayak ini dia tuh, AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Gimana dia penyelesaiannya? Sama-sama ada X, keluarkan X-nya. Kasih kurung dia. Ini dia sisanya AX ditambah B. Kan X dikali AX, AX kuadrat. X dikali B, BX. Nah, ini sama dengan 0. Dipisahkan oleh kali dia. Nah, sampai ini namanya pemfaktoran. Nah, baru kita susun lagi ya. Pecah lagi ya. Yang pecah dikali ini ya. Jadi X sama dengan 0. Yang kali ini diatur gitu ya. Jadi atau ya. Atau AX ditambah B sama dengan 0, dapat X-nya min B per A. Nah, ini dia HP-nya 0, min B per A. Ingat ya, kalau dia pangkat 2, HP-nya selalu 2 buah ya. Kalau pangkat 2 ya, kalau pangkat 2 buah, selalu 2 buah ya. Nah, terus yang PK sempurna lagi. Sempurna kan tadi nggak ada B-nya ya, jadi AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Yang tambah ini mengganti kurang ya, dikurang. Nah, hilangkannya dia, yang C ini kita ubah, yang A ubah juga dia. Misalnya A ini M kuadrat, X kuadrat, A-nya menjadi M kuadrat ya, keterangan ya. A-nya sama dengan M kuadrat, C-nya sama dengan M kuadrat. Dikurang C-nya ini dia N kuadrat sama dengan 0. Ini pangkat 2 ya, sama-sama pangkat 2 gabung. Jadi MX pangkat 2 dikurang N pangkat 2 sama dengan 0. Pakai sifat yang kemarin ini, A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini jadi A kurang B dikali A tambah B. Sekarang siapa dia A-nya? MX. Jadi MX dikurang N dikali MX ditambah N sama dengan 0. Dapat kita sini MX dikurang N sama dengan 0 atau MX ditambah N sama dengan 0. Ingat ya, sampai ini kita pemfaktoran ya. Dikalinya ya, pemfaktoran. Nah, ini baru penyelesaiannya. Dapat di sini kita X-nya sama dengan N per N atau X-nya sama dengan min M per N.
Nah, ini baru dia perhatikan juga. N per M, min N per N. Nah, atau kalau lupa rumus ini, biasanya lagi kan AX kuadrat dikurang C sama dengan 0. Pindah C nya. AX kuadrat sama dengan C, atau X kuadratnya C per A. Nah, terus ada pangkat 2 mau pindah ke sebelah kanan, jadi tambah kurang. Ya, kalau dia genap tambah kurang ya. Akar dari C per A. Ini dua caranya ya. Ini yang faktorannya baru kita contoh soalnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian, artinya dicari X1, X2 nya gitu ya, atau HP nya atau penyelesaiannya gitu ya. Jadi kan nomor 1, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Di sini A nya berapa ini? 1 ya, di depan X nya ada 1 ya. B nya masuk min ya, min 5, C nya 6. Nah, ini kan A dikali C berapa? 1 dikali 6, 6 dikali berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya min 5. 6 dikali berapa? Kalau dijumlahkan dia min 5. Dia A dikali C. Cek aja misalnya 1 dikali 6, 1 kali 6, 6. Tapi 1 ditambah 6, 7, dia 5. Salah ya. Ganti lagi 2 dengan 3. 2 dikali 3, 6. Terus 2 ditambah 3, 5. Mintanya min 5. Nah, kasih min dari 2 coba. Min 2 dikali min 3, min 6. Terus min 2 tambah min 3, min 5. Pas ya. Nah, ini kita pakai. Dia X-nya pangkat 2, kasih kurung 2 buah lagi. Sama dengan 0. Hurufnya X. Ini dia X, ini dia X. Ini dia katanya min 2, masuk minnya ya. Min 2, ini min 3, masuk minnya min 3. Nah, sampai ini kita nanti pemfaktoran. Nah, pecah lagi dia. Jadi X dikurang 2 sama dengan 0. Dari sini pecahnya ya. X dikurang 2 sama dengan 0, atau X dikurang 3 sama dengan 0. Dapat kita X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3. Nah, ini HP kita 2 dengan 3. Intinya itu ya, dikali berapa, jumlahnya berapa, sama. Nah, nomor 1 ya. Yang nomor 2 lagi. Nah, sekarang katanya dia 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 3 sama dengan 0. Cek lagi dia. Di sini A-nya 2, B-nya min 5, C-nya 3. Ingat ya, A dikali C 6, 2 dikali 3 6, 6 dikali berapa? 6 dikali berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Nah, kayak tadi kan kita ambil di sini min 2 tadi ya, min 3. Min 2 kali min 3 6. Min 2 tambah min 3 min 5. Pas ya? Nah, dia pangkat 2, kasih kurung 2 buah. Ini sama dengan 0. Nah, X-nya pangkat 2, kasih X, kasih X. Terus dia ada min 2, min 2, min 3. Nah, ingat di sini A-nya berapa? 2 per 2 per 2. Kalau tadi A-nya berapa? Kan 1 ya. Kalau 1 kan nggak perlu kita per 1, sama aja ya kan. Jadi kalau dia per A-nya 1 langsung gitu. Tapi kalau A-nya bukan 1, dibagi A-nya lagi. Apalagi dia? Kan dibagi 2 ya, A-nya 2 per 2 per 2. Nah, 2 dibagi 2 habis 1 ya, jadi X dikurang 1. 3 dibagi 2, koma, lari 2-nya ke X. 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kalinya kan, pecah lagi ya. X dikurang 1 sama dengan 0, atau 2X dikurang 3 sama dengan 0. Dapat kita X-nya sama dengan 1, atau X-nya sama dengan 3 per 2. Nah, ini HP kita 1 dengan 3 per 2. Dibedakan ya, kalau A-nya 1 langsung aja kita, tak perlu per. Tapi kalau A-nya bukan 1 per ya. Kalau 3 dia per 3. Kalau dia 4 per 4. Itu ya. Yang nomor 3 gitu lagi ya. Nah,
ini katanya dia 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Ini dia bekas tak lengkap ya, nggak ada C-nya. Jadi nggak ada yang sama. Atau di sini kita ambil SPB-nya gitu ya. Antara 3 sama 12 yang sama-sama angka. SPB-nya berapa? 3. Kuadrat 3. Antara x kuadrat dengan x sama-sama x. SPB-nya mana? X. Kuadrat x. Kasih rumah dia. Di sini dia x dikurang 4 sama dengan 0. Cek. 3x dikali x, 3x kuadrat. 3x dikali min 4, min 12x. Nah, di sini kali min pecah lagi. 3x sama dengan 0 atau x dikurang 4 sama dengan 0. Dapat x sama dengan 0 dibagi 3, 0. Dapat x sama dengan 4. Nah, ini HP kita 0,4. Nomor 4 ya. Ini katanya dia 4x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Ingat ya, harus ada yang pangkat 2-nya. 4 ini 2 pangkat 2 kali x pangkat 2 dikurang 25 ini 5 pangkat 2 sama dengan 0. Kan pangkat 2 semuanya ya. Nah, yang di bentuk sebelah kiri kita gabung ya. Dapat dia 2x pangkat 2. Ini dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. A kurang B. 2x dikurang 5 dikali 2x ditambah 5 sama dengan 0. Pecah lagi dia. Dapat 2x sama dengan kurang 5 ya. 2x dikurang 5 sama dengan 0 atau 2x ditambah 5 sama dengan 0. Dapat di sini 2x sama dengan 5 atau x-nya 5/2. Ini dia x-nya sama dengan min 5/2. Ini HP-nya. 5/2 dengan min 5/2. Ini nomor 4 ya. Nah, yang kedua lagi ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Ingat ya, kalau nggak bisa difaktorkan ya, nggak bisa kan dikali berapa, jumlahnya berapa. Kalau nggak bisa gitu, kita pakai melengkapkan kuadrat sempurna ya, atau rumus ABC. Jadi melengkapkan kuadrat sempurna kapan dipakai? Jika tidak bisa difaktorkan. Ya, nggak bisa faktorkan pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi apa dia langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, C pindah ke ruas kanan ya. C pindah ke ruas kanan. Yang kali AX pangkat 2 tambah BX tambah C ya. C pindah ke kanan. Terus yang kedua, ini jika A-nya tidak sama dengan 1 ya. Jika A tidak sama dengan 1, bagi kedua ruas dengan A. Dengan A. Nah, terus langkah yang ketiga, ini yang pentingnya ya, kedua ruas ditambah setengah B pangkat 2. B ini yang koefisien X ya. Kedua ruas ditambah setengah koefisien X ya, B pangkat 2. Terus yang keempat, nah, ini jika bentuk di sebelah kanan ya. Jika bentuk di sebelah kanan, misalnya di kanannya dia x kuadrat dikurang 2ax ditambah a kuadrat. Nah, ini berubah. Ya, ini berubah jadi x dikurang a kuadrat. X dikurang a kuadrat, x kuadrat, x kuadrat. 2 kali x kali min a, min 2ax. Min a pangkat 2, a kuadrat itu ya. Terus kalau di sebelah kanan ini dia x kuadrat ditambah 2ax ditambah a kuadrat. Ya, ini berubah jadi x ditambah a kuadrat. A kuadrat ya. Jadi yang penting ya, kalau yang kurang di depannya ini, x-nya ini ada negatif, dia x kurang a. Kalau x-nya ada positif, dia x tambah a.
Nah, ini yang namanya melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah, ini namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan ya. Kuadrat sempurna. Karena bisa jadi kurung pangkat 2 ya. Terus langkah yang kelima. Nah, ini baru kita tarik akar. Tarik akar-akarnya ya. Nah, ini akar-akarnya ya. Kalau dia melengkapkan kuadrat sempurna. Kita coba contoh satu ya. Contoh, misalnya kata soalnya di sini, tentukan akar dari akar dari 2x kuadrat tambah 8x tambah 1. Nah, jadi gitu ya. 2x kuadrat tambah 8x tambah 1 sama dengan 0. Kan 1 kali 2 ini kan A-nya 2 ya. B-nya 8, C-nya 1. A dikali C, 1 dikali 2. 2 dikali berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya 8. Keduanya apa? Kan 1 kali 2 dijumlahkan 38. Nah, bisa ya. Atau di sini min 1 kali min 2, min 1 kali min 2, 2, min 1 tambah min 2, min 3 juga nggak bisa ya. Kan ada lagi faktor 2 ya. Nah, mereka tidak bisa difaktorkan. Baru kita pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, tadi langkah pertama kita apa? C pindah ke ruas kanan. C-nya mana? Yang satu ya dia ini. 2x kuadrat tambah 8x sama dengan min 1. Langkah 1 kita. Terus langkah kedua, jika A-nya tidak sama dengan 1, bagi Q2 ruas dengan A. Ini A-nya 2 ya, tidak sama dengan 1. Jadi Q2 ruas kita bagi dengan A ya. Ini Q2 ruas dibagi dengan A-nya 2 ya, dibagi 2. Ini dia 2x kuadrat dibagi 2 x kuadrat, 8x dibagi 2 4x sama dengan min 1 bagi 2 min setengah ya, tetapnya min 1 per 2. Nah, ini dia langkah kedua. Langkah ketiga, Q2 ruas ditambah setengah B pangkat 2. Terus aja Q2 ruas ditambah tanda langsung ya, Q2 ruas ditambah setengah B-nya apa tadi? Sekarang B-nya 4 ya, habis kita bagi 2 ya. Ini lagi B-nya ya. Setelah kita bagi 2, nah Q2 ruas ditambah setengah B pangkat 2. B-nya 4, setengah dari 4 pangkat 2. Atau dia sama dengan ditambah ini 2 ya, pangkat 2. Nah, apa lagi dia? Jadi x kuadrat tambah 4x ditambah 2 pangkat 2. Nah, ini dia yang Q2 harus ditambah tadi. Sama dengan yang di sini tadi. Karena tadi min setengah ditambah 2 pangkat 2. Jadi dia Q2 ruas ditambah setengah B pangkat 2. Nah, coba dia nih. Ini dia tambah. Kalau dia tambah, jadi dia x tambah A kuadrat. Tidak nih, x tambah 2 dia 2 kuadrat. Sekarang x pangkat 2, x pangkat 2 kali x, 2x dikali 2, 4x 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Nah, sama dengan yang ini dia min setengah ditambah 4. Jadi yang di sebelah kiri tetap ya dalam pangkat 2. Sebelah kanan jadi operasikan ya 4. Dapat di sini kita x ditambah 2 pangkat 2 sama dengan ini min setengah tambah 4. Yang 4 ini kita ubah ya. 4 ini dalam bentuk per 2 berapa dia nih? Kan 8 per 2 ya. 4 kan? Jadi min 1 tambah 8 ya. Jadi 7 per 2. Nah, tarik akarnya. X ditambah 2 sama dengan pangkat 2 pindah tambah kurang akar 7 per 2. Atau sini ya, x ditambah 2 sama dengan tambah kurang. Ini kan ya akar 7 per akar 2. Ada tanda akar di penyebut. Seperti kemarin ya, kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2.
dapat di sini X ditambah 2 sama dengan tambah kurang akar 7 kali akar 2, akar 14 per akar 2 kali akar 2, tetap 2. Nanti dia X nya sama dengan tambah kurang akar 14 per 2 kurang 2, baru pecah. Siapa X1 nya? Ambil yang positif, akar 14 per 2 kurang 2. X2 nya ambil yang negatif, min akar 14 per 2 kurang 2. Nah, ini cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya lagi ya, rumus ABC ya, atau akhwanis ini ya benar-benar ya. Nah, kalau rumusnya ini didapat dari ini ya, AX pangkat 2 tambah BX tambah C yang bentuk umum tadi, kita selesaikan dengan langkah-langkah melengkapkan kuadrat sempurna, nanti ketemu rumusnya ya. Jadi apa dia rumusnya? Misalnya ada akar-akarnya ya, X1 dengan X2. Jadi dia X1, X2 sama dengan, nah ini dia tambah min B ya, min B tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini ya, min B tambah kurang akar dari B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Ini rumusnya. Ingat ya, rumus ini didapat dari bentuk umum, diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini dia. Jadi kalau malas pakai melengkapkan kuadrat sempurna, kalau hafal rumusnya langsung ini ya. Misalnya contoh lagi, contoh yang soal tadi ya, himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat tambah 8x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita apa lagi ya? Di sini dia A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 1. Sekarang kita pakai rumusnya ya. Jadi ya, X1, X2 sama dengan min di rumus ya. Min B-nya 8. Ini ada tiap mengganti kasih kurung ya, biar nggak salah. Tambah kurang akar dari B pangkat 2, 8 pangkat 2 dikurang 4 di rumus ya, A nya 2, C nya 1 pernya panjang ya, ujung-ujung per 2A, 2 dikali 2. Nah, ini sama dengan di min 8 tambah kurang akar dari 64 dikurang 8 per 4. Atau dia ini sama dengan min 8 tambah kurang akar dari 64 dikurang 8 ya, 56 per 4. Nah, sampai ini sebenarnya udah boleh ya. Cuman kalau disusul lagi kita buka akar ini ya, akar 5 ini sama dengan min 8 tambah kurang akar 5 akar berapa kali berapa ini? Akar 4 ya, dikali 14 ya. Akar 4 dikali 14 per 4. Jadi sama dengan min 8 tambah kurang akar 4 2 ya. 2 akar 14 per min 4. Nah, kita pecah lagi. Ini kita pecahnya gini ya. Yang X1 min 8 ambil yang positif, 2 akar 14 per 4. Atau dia ini sama dengan min 8 per 4 tambah 2 akar 14 per 4. Min 8 dibagi 4 ya, min 2 ditambah min setengah ya, setengah akar 14. Yang X2 nya min 8 dikurang 2 akar 14 per 4. Min 8 per 4 dikurang 2 akar 14 per 4. Ini min 8 dibagi 4 ya, min 2, min setengah ya, setengah akar 14. Ini hasilnya ya, X1 dengan X2 nya. Sampai ini materi kita ya, yang penyelesaian VK ya.